Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video saat ini saya akan menjelaskan masalah medan magnet, di mana medan magnet yang dipelajari adalah medan magnet yang ada di sekitar kawat berarus listrik, baik itu kawatnya lurus maupun nanti melingkar, ada yang jadi solenoid, ada yang toroid dan seterusnya ya. Satu persatu ini. Yang pertama adalah di sekitar kawat lurus panjang. Jadi jika ada kawat lurus yang panjang, ini gambarnya pendek ya, tapi panjang nanti tidak ada batasnya. Kalau pendek itu ada lekuan gitu ya. Di sekitar kawat itu ada medan magnet yang arahnya itu melingkar. Nah, melingkar begini. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan bentuknya melingkar begini. Melingkar begini. Ini adalah I-nya ke atas, B-nya melingkar. Nah, melingkar begini bentuknya. I, B. Kalau arahnya begitu ya melingkarnya tetap ke sana ya. Ya, nanti yang bawahnya ini contoh. Besarnya kalau jaraknya A dari kawat, titik P itu ada medan. Arah medannya nanti menyusul ini. Besarnya berapa? μ0 I per 2 pi A. A itu jaraknya, I kuat arusnya, μ0-nya adalah ini. 4 pi 10 min 7. Satuannya Weber meter per ampere. Sedangkan medan magnet sendiri itu satuannya Weber per meter persegi atau disebut Tesla gitu ya. Medan magnetnya boleh ini, boleh Tesla untuk MKS. Nah, berikutnya arah ini harap untuk dicermati gitu ya. Ya ini mudah susah gitu ya. Ya mudah susah. Kita punya perjanjian kalau ada cross begini, itu artinya arah harusnya menjauhi. Jadi anak panah itu kalau menjauhi kita ke sana, yang kelihatan belakangnya itu bentuknya silang. Kalau mendekati kita begini, maka yang kelihatan titiknya. Titik itu atau tajamnya itu dilambangkan titik. Kalau titik gini artinya ini mendekati kita gitu ya. Nah, ini arahnya adalah arahnya cross masuk ke sana menembus bidang. Arah medannya melingkar begini ya, arahnya melingkar begini. Kalau saya gambar maka bentuknya adalah seperti itu. Sedangkan kalau yang titik tak balik begini, tetap aslinya begini, cuma karena titik begini, maka melingkarnya jadi berlawanan jarum jam ya. Yang tadi begini itu searah jarum jam, yang ini berlawanan jarum jam. Jadi kalau digambar arahnya adalah ke sana. Nah, pertanyaannya nanti itu bukan kalau menjauh maka arahnya kemana B-nya searah jarum jam, bukan begitu. Tapi yang ditanya adalah masing-masing titik. Contoh, I-nya menjauh, titik yang ada di kanan dari I kemana arah medannya gitu ya. Jadi yang ditanya titiknya. Nah, cara menjawabnya, medan itu adalah garis singgung. Garis singgung dari arah melingkar tadi. Jika arah melingkarnya ke kanan, maka di sini adalah garis singgungnya pas, harus tegak lurus dengan jari-jari. Inilah B-nya. Kalau di bawah sini, ya ke sana melingkar. Inilah B-nya, tegak lurus. Jika pojok di sana, ya tegak lurus lagi. Nah, begini, B. Seperti itu. Kalau di atas ya ke sana ya. Yang ini kebalikan. Kalau di sini kemana nih? Melingkarnya adalah berlawanan jarum jam. Tegak lurus. Melingkar gini ya. Ya, melingkar gitu. Jadi kalau ingin mudah, putarlah pada titik yang ditanya, silakan digambar.
Contoh di sini kemana gitu ya, putar, pas di sini ke atas, tegak lurus, ya tegak lurus, begitu. Di pojok sini kemana gitu ya, putar, pas di titik itu digambar, ke sana. Ini adalah B-nya, seperti itu. Jadi kalau cross muternya kanan, kalau titik muternya kiri. Praktekkan sekarang untuk soal, ya untuk soal. Ada dua kawat berarus listrik, I1-nya 2 ampere, I2-nya 2 ampere. Ini cross, ini titik, jaraknya masing-masing 2 meter. Berapa besarnya kuat medan magnet pada titik P ini di sini? Caranya, karena medan magnet ini adalah vektor, ya, ini vektor, maka harus menggunakan cara-cara vektor. Seperti yang materi sebelumnya, listrik statis, gambarlah vektor medan magnet pada titik yang ditanya akibat dari kawat berarus listrik tadi. Oke, satu persatu. Akibat I1, di sini kemana arahnya gitu ya? Ini karena sama sisi, ini 60 derajat. Nah, begini. Jadi akibat I1 muternya ke kanan, muter searah jarum jam, puter sana, terus puter sana. Maka pas di titik P adalah arahnya ke sana. Harus tegak lurus. Ini tegak lurus. Inilah B akibat 1. Titik muternya ke kiri. Muter kiri, titik muter kiri. Di sini kemana? Gambar lagi, putar kiri. Pas titik yang ditanya digambar. Muter kiri, seret, nah ke sana ya. Ke sana. Ke sana. Oke, inilah B2. Nah, ini juga 90. 180, 60 harus 180 juga supaya 360, maka 120. Nah, dicari sekarang berapa B1, berapa B2, ini rumusnya gitu ya. Nanti semuanya begitu. Cari dulu B1 mu 0 I per 2 pi. Ini satu-satu semuanya. Tak biarkan dalam bentuk mu 0 aja. I-nya adalah 2 pi, A-nya adalah 2 meter. Maka hasilnya adalah mu 0 per 2 pi. B2 juga dicari. B2 mu 0 I per 2 pi A. Ini 22 semuanya. Kebetulan sama ini. 2 ampere, 2 ampere, 2 meter, 2 meter. Maka nilainya sama. Mu 0 per 2 pi. Ini B2-nya. Nah, ini kebetulan di materi saya sebelumnya masalah vektor sudah saya terangkan, jika ada dua buah vektor yang sama membentuk 120 derajat, resultannya berapa gitu ya, seharusnya menggunakan rumus cosinus. Tapi karena istimewa, maka untuk 120 resultannya adalah B di P vektor itu sendiri. Jadi mu 0 per 2 pi. Tinggal ganti nanti. Mu 0-nya diganti 4 pi 10 min 7. Nanti yang berikutnya kita coba untuk mengganti ya. Ini karena papannya sempit. Ya. Lanjut, bagaimana dengan yang model tidak bentuk melingkar tapi yang lurus kawat lurus? Ini bukan melingkar ya. Ini I-nya lurus, cuma modelnya tak modelkan tidur begini ya. I-nya lurus, modelnya berdiri. Ya, berdiri. Nah, nanti biar bisa membandingkan ya. Ini agak prinsip ini karena yang pertama adalah ini. Nanti berikutnya kalau ini bisa mudah sekali ya. Berikutnya ini sekarang. Kalau I-nya ke atas, yang ini muternya ke sana, muternya ke sana.
sama, ini muternya juga ke sana. Ya. Nah, di titik P kemana gitu ya? Pas ke sana masuk. Di titik P2-nya keluar. Yang sini masuk, yang sana keluar. Ini kadang-kadang agak susah, ya. Membayangkan susah itu ya. Atau gini, ini anak panah, ini kepala kita gitu ya, ini tangan-tangan kita. Kalau kita nempel di dinding, yang kanan itu mesti cross, yang kiri itu mesti titik, nah gitu biar mudah ya. Jadi kita ini kepalanya ke atas begini, yang sebelah kanan mesti cross, yang kiri mesti titik. Nah kita ikuti gitu ya, lebih mudah ya. Sama dengan yang ini tadi, sama. Cuma diberdirikan, ini ditidurkan, ya tidurkan, ini berdiri. Jadi sebelah kanan adalah cross, ini bukan I-nya tapi B-nya. Yang ini adalah titik, ini B-nya. Seperti itu. Yang tadi ini I-nya, B-nya ke samping. Yang ini sekarang I-nya, B-nya di samping-samping. Nah, praktekkan sekarang. Ada dua arus, I1 dan I2. Masing-masing 2 sama 4. Sekarang titik P itu ada di antara 2 meter dari yang pertama, 4 meter dari yang kedua. Berapa B di P-nya? Caranya, silakan dicari arahnya dulu. Akibat I1 B di sini kemana? Akibat I2 B di sini kemana? Ayo. Akibat I1, ini kepalanya di kanannya. Ini di kanannya ini tidur, maka cross. Ini adalah B1. Akibat 2, ini di atasnya sama dengan di kirinya gitu ya. Akibat kedua, ini di atasnya dari 2 atau di kirinya 2, seperti ini, di kirinya 2. Maka titik. Ini adalah B akibat 2. Kalau tadi vektornya membentuk sudut pakai kosinus, vektornya ini sejajar, satunya masuk, satunya keluar, maka resultannya nanti dikurangi. Terserah yang mana ya. Kalau perjanjiannya katakanlah yang masuk positif, yang keluar negatif, monggo. Maka nilainya adalah B1 yang positif, B2 yang negatif. Nanti kalau hasilnya min maka keluar, hasilnya plus maka masuk gitu ya. Boleh langsung di sini μ0 I1 2 pi A1, nggak sampai kosinus lagi, jadi mainnya main vektor gitu ya. I2 2 pi A2. Karena sama tak keluarkan μ0 dengan 2 pi-nya, maka tinggal I1 per A1, I2 per A2. Kalau mau dipecah, coba ini 4 pi 10 min 7, 2 pi, I1-nya 2, A1-nya 2, I2-nya 4, A2-nya, walah. Ini kebetulan anak-anaknya. Kebetulan ini 1, 0, 0 kali berapapun 0 itu ya imannya. Jadi sudah kita hitung ternyata hasilnya pas 0 itu ya. Tapi kalau nanti nilainya beda jelas tidak 0. Ya tidak 0. Yang terakhir untuk yang kawat lurus panjang, penempatan I itu macam-macam gitu ya. Ini yang tidur, ini yang berdiri. Nah sekarang kalau diletakkan di salib sumbu, ini yang harus dipahami. Gimana kalau modelnya kayak tadi itu ya, yang udah bisa melogika, alhamdulillah. Yang belum, mari ini berdiri, di sebelah kanan adalah cross, sebelah kiri adalah titik. Coba akibat I1 ini salib sumbu 3 dimensi ya. Ini Z negatif, ini Y negatif, ini X negatif, yang sisanya positif semuanya. Akibat I1 B di titik P kemana? Ya ini tadi, ini berdiri di kanannya cross, ini berdiri sana di kanannya cross, maka arahnya adalah masuk. Ini adalah
B akibat 1. Akibat 2, kita tidur terlentang sana, di kanannya adalah cross, di ininya adalah titik. Titik itu artinya keluar gitu ya. Ya, titik itu keluar. Cross masuk. Ini tidur dia, tidur. Tidur begini ini I2 ini. Maka di sebelah sana adalah masuk, di sebelah sini adalah naik. Akibat I2, sebelah kanannya ke bawah, sebelah kirinya naik gitu ya. Maka ini arahnya adalah ke atas. B2. Ini yang kadang-kadang membayangkan bingung ya. I3 itu tempatnya ada di sini. Nah, di sebelah sini dia. I3 itu di luar. Ini jetnya numpang begini ya. Ya, numpang begini. Tidur lagi di sebelah sininya adalah masuk, di sebelah kanannya adalah ke atas. Ya, sebelah sininya masuk, ini ke atas. Ini agak susah ya. Agak susah. Jadi harus pelan-pelan ini ya. Harus pelan-pelan. Tapi mesti bisa ya. Ini ke atas, ini B3. Ini banyak nanti macamnya ya. Ya banyak. Oke. Contoh sekarang yang ini. Ini salib sumbu X, Y, Z. Ada 2 kawat, I-nya ke atas, ini di samping, mendatar ini. Berapa besar medan magnet akibat sistem ini di pusatnya, di P sini. Kita harus gambar dulu, ya harus gambar dulu. Akibat I1 di sini kemana gitu ya? Di sana adalah masuk, di sini adalah keluar. Nah keluar itu kalau di sini namanya adalah Z positif. Nah gitu ya. Ya ini B1-nya arahnya ke sana. Akibat I2 ini kebetulan sama ini ya. Jadi akibat I2 arahnya ke atas. Ini arahnya ke atas sana ya. Ini namanya B2. Dicari masing-masing ya. Ini tegak lurus antara Y sama Z ya. Cari masing-masing. B1 0 I1 2 Pi A1 4 Pi 10 min 7 I1 nya adalah 2 Pi A1 nya adalah 2. Maka coret-coret hasilnya adalah 2 10 min 7. B2 0 I2 2 Pi A2 4 Pi 10 min 7. Ini kebetulan juga sama angkanya ya. Ini untuk contoh saja biar mudah gitu ya. Ya matematiknya biar mudah. A2. Jadi A2 nya nilainya adalah 2 juga. Sudah meter. Coret-coret maka hasilnya 2 10 min 7. Nah kebetulan gitu ya. Ini 2 10 min 7, ini 2 10 min 7, sudutnya 90. Pakai Pitagoras. Ya. Maka hasilnya kalau pakai rumus cepat sama 90 tinggal ngasih akar 2. Tesla atau Weber per meter persegi. Ya. Jadi sekali lagi mungkin menghafalnya ke atas, ini kepala kita ngadep begini, yang kanan adalah cross masuk, yang kiri adalah titik. Kalau tidur begini, tidur terlentang kita, maka yang kanan ini adalah cross masuk ke bawah, yang sini adalah titik ke atas itu ya. Nah, silakan untuk dicermati. Ini untuk yang kawat lurus panjang. Ya, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.